Aku seorang suami dari seorang istri, dan seorang ayah dari seorang putri cantik yang merupakan anak pertama kami. Pernikahan kami sudah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun. Istriku adalah seorang wanita karir yang saat ini masih bekerja di sebuah perusahaan elit di kota tempat kami tinggal. Sementara aku sendiri hanyalah seorang dosen di sebuah kampus swasta. Karena sama-sama sibuk bekerja, kami pun sepakat untuk memperkerjakan seorang pembantu di rumah kami dan juga seorang pengasuh anak. Istriku berangkat kerja sebelum jam 7 pagi dan selalu pulang lewat jam 5 sore. Sementara aku sendiri biasanya selalu pulang lebih awal. Sekitar jam 2 siang, aku sudah kembali ke rumah. Jadi, aku lebih banyak menghabiskan waktu bersama putri kami ketimbang istriku. Tapi hal itu tidak pernah jadi masalah di antara kami. Satu-satunya hal yang masih selalu mengganggu pikiranku adalah tentang pendapatan istriku yang tentunya jauh lebih besar dari pendapatanku sendiri. Meski istriku tidak pernah sama sekali mempermasalahkan hal tersebut, bahkan ia juga tidak pernah mau membahas hal tersebut. Terlepas dari itu semua, sejujurnya aku merasa bahagia dengan hidup yang aku jalani saat ini, terutama sejak kehadiran putri kecil kami. Hari-hari yang aku lalui jadi lebih berwarna. Istriku sendiri juga sering ditugaskan keluar kota oleh pihak perusahaan. Terkadang ia harus bermalam di luar kota selama beberapa hari. Kadang ia sengaja membawa putri kami bersama pengasuhnya untuk ikut dengannya keluar kota. Saat-saat seperti itulah yang kadang membuat aku sering merasa kesepian karena hanya sendirian di rumah. Hingga pada suatu saat, Yola, kakak iparku, yang usianya hanya terpaut 3 tahun lebih tua dari istriku, tiba-tiba datang ke rumah kami. Katanya ia sedang bermasalah dengan suaminya. Istriku tentu saja menerima kehadiran kakaknya tersebut di rumah kami dengan senang hati untuk tinggal sementara bersama kami. Kak Yola memang sudah menikah lebih dari 6 tahun yang lalu, tapi ia dan suaminya belum memiliki anak. Aku tak tahu pasti apa penyebabnya. Namun yang pasti saat ini pernikahan mereka sedang dalam masalah. Istriku dan Kak Yola memang cukup dekat. Sejak kecil mereka selalu bersama-sama. Kedua orang tua mereka saat ini masih tinggal di kampung halamannya. Kak Yola memang sengaja tidak pulang ke rumah orang tuanya di kampung karena tidak ingin orang tuanya tahu tentang masalah rumah tangganya. Karena itulah ia memilih untuk tinggal bersama kami sementara waktu. Setidaknya menjelang masalahnya bersama suaminya terselesaikan. Aku dan Kak Yola juga lumayan dekat. Kami sudah sering ngobrol bersama. Berbeda dengan istriku, Kak Yola bukanlah wanita karir. Ia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Sejak menikah, ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan berupaya menjadi istri yang baik bagi suaminya. Sejak Kak Yola tinggal bersama kami, aku jadi punya teman ngobrol. Terutama saat istriku belum pulang kerja, atau bahkan saat istriku mendapat tugas keluar kota. Suamiku selalu memojokkanku dan selalu menyalahkanku karena kami belum juga punya keturunan. Cerita Kak Yola,
suatu sore. Saat itu hanya kami berdua di rumah. Istri dan anakku, juga pengasuhnya, sedang berada di luar kota. Pembantu kami satu-satunya juga sedang pulang kampung. Apa kalian sudah pernah periksa ke dokter? Tanyaku bersimpati. Suamiku gak mau kalau harus memeriksakan diri ke dokter. Katanya hanya buang-buang waktu saja. Ia tetap bersikeras kalau penyebab ketidakhamilanku adalah diriku sendiri, bukan dia. Jelas Kak Yola. Lalu Kak Yola, apa pernah memeriksakan diri ke dokter? Tanyaku lagi. Pernah, dan kata dokter semuanya baik-baik saja. Justru aku jadi curiga, jangan-jangan suamiku yang tidak sehat. Balas Kak Yola. Lalu apa rencana Kak Yola sekarang? Aku bertanya lagi. Nggak tahu Jeb, aku juga lagi bingung. Aku sebenarnya tidak ingin bercerai dari suamiku. Tapi jika aku memaksakan diri untuk tetap bertahan, aku justru semakin tersiksa karenanya. Seandainya saja aku bisa memberikan suamiku keturunan, rumah tangga kami pasti akan baik-baik saja. Ucap Kak Yola, terdengar sedikit lirih. Lalu, apa kalian gak pengen coba angkat anak misalnya? Tanyaku selanjutnya. Suamiku gak mau Jeff, dia ingin punya anak dari kandunganku sendiri. Sementara dia sendiri gak mau berusaha untuk berobat atau sekedar mendatangi dokter. Itu yang membuat aku semakin bingung. Terang Kak Yola lagi. Untuk beberapa saat, kami pun hanya saling terdiam. Terus terang, aku merasa prihatin melihat Kak Yola saat ini. Aku tahu betapa bingungnya ia saat ini. Kita main TikTok yuk, Jeff. Tiba-tiba Kak Yola berucap demikian. Wajahnya yang tadi terlihat murung, kini tiba-tiba ceria kembali. Aku gak pernah main TikTok, Kak. Balasku jujur. Ayolah, sekali ini aja. Aku tuh butuh hiburan, Jeff. Dan biasanya pelarianku ya hanya main TikTok. Ucap Kak Yola, sedikit memohon. Ya udah, terserah Kak Yola aja. Saya ikut aja. Balasku akhirnya, tak tega melihat wajah memohon Kak Yola. Lalu sore itu, kami pun bermain TikTok bersama. Tak kusangka, hal itu cukup menyenangkan. Apalagi Kak Yola terlihat sudah mahir bermain TikTok. Ia terlihat sudah jago melakukan goyangan-goyangan yang ada di aplikasi tersebut. Aku coba mengikutinya, walaupun masih terlihat kaku. Kak Yola beberapa kali terlihat tertawa melihat goyanganku yang masih sering salah. Tapi harus aku akui, kalau Kak Yola memang jago bergoyang. Malam itu, sehabis bermain TikTok dan mandi, kami pun makan malam berdua. Selama berada di rumah kami, Kak Yola memang rajin memasak. Dan harus aku akui, kalau masakannya juga enak. Jeff, aku mau ngomong sesuatu, tapi kamu jangan tersinggung ya. Tiba-tiba Kak Yola berucap, saat kami baru saja selesai makan. Kak Yola ngomong aja, ada apa? Tanyaku jadi penasaran. Kamu mau gak kalau aku minta tolong sama kamu? Suara Kak Yola sedikit terbata. Kak Yola mau minta tolong apa? Tanyaku semakin penasaran. Saya ingin menyelamatkan rumah tangga saya karena saya sangat mencintai suami saya. Saya nggak ingin kehilangan dia. Tapi satu-satunya cara agar saya bisa membuat suami saya bahagia hanyalah dengan kehamilan saya. Jelas Kak Yola, masih sedikit terbata. Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk Kak Yola?
Tanya aku lagi. Saya ingin kamu, saya. Balas Kak Yola dengan suara lemah. Apa? Keningku berkerut 2 kali lipat dari biasanya. Saya tahu ini salah, Jeb. Saya tahu ini terdengar bodoh. Tapi kalau saya bisa hamil, rumah tangga kami pasti akan baik-baik kembali. Dan saya tidak ingin melakukannya dengan orang lain karena resikonya terlalu besar. Karena itulah saya minta tolong sama kamu. Kak Yola berucap kembali dengan suara terdengar mulai serak. Tapi saya ini suami adikmu loh, Kak Yola. Suaraku sedikit bergetar. Iya, saya tahu. Justru itu, saya ingin kamu yang melakukannya. Setidaknya saya tidak akan terlalu merasa bersalah. Balas Kak Yola. Tapi justru saya yang akan merasa bersalah, Kak. Terutama pada istriku. Ucapku kemudian. Aku mohon, Jeff. Aku nggak tahu lagi bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan rumah tanggaku. Hanya kamu satu-satunya harapanku, Jeff. Jadi, aku mohon sama kamu. Suara Kak Yola semakin menghibah. Air matanya pun perlahan mulai berjatuhan. Dan aku nggak tega melihatnya. Apa Kak Yola yakin dengan semua ini? Tanyaku akhirnya. Saya sangat yakin, Jeb. Balas Kak Yola, masih terdengar terisak. Baiklah, tapi kalau seandainya hal ini tidak berhasil, aku harap Kak Yola tidak akan pernah menyesalinya. Ucapku kemudian. Apapun risikonya, Jeff, aku akan siap menanggung semuanya. Dan aku harap ini hanya akan menjadi rahasia di antara kita berdua. Balas Kak Yola, terdengar mulai sedikit tenang. Dan begitulah, malam itu, aku berusaha untuk memenuhi keinginan Kak Yola. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tidak tega melihat Kak Yola memohon seperti itu. Beberapa kali kami melakukan hal tersebut, terutama saat hanya kami berdua di rumah. Kak Yola juga sudah kembali ke rumahnya. Ia kembali bersama suaminya. Aku tahu, hal itu ia lakukan hanya agar suaminya tidak curiga. Hanya sewaktu-waktu Kak Yola datang ke rumah untuk melakukan rutinitas kami. Dan setelah sekian bulan berlalu, akhirnya keinginan Kak Yola pun terwujud. Ia pun hamil. Dan kabar itu membuat perubahan yang sangat besar bagi rumah tangga Kak Yola dan suaminya. Bahkan sejak hamil, Kak Yola hampir tidak pernah lagi datang ke rumah kami. Hubungan kami pun terputus begitu saja. Tapi aku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selama Kak Yola bahagia, aku turut bahagia. Dan kisah itu hanya menjadi rahasia di antara kami berdua. Kami berusaha bersikap sewajarnya, terutama saat kami harus bertemu kembali. Sejak kehamilan Kak Yola, istriku jadi sering mengajakku mengunjunginya. Begitulah kisahku yang terjadi antara aku dan kakak iparku. Sebuah kisah yang akan tetap aku simpan rapi di dalam lubuk hatiku. Semoga saja rahasia itu tetap terpendam selamanya, tanpa siapapun yang akan tahu, kecuali hanya kami berdua. Ya, semoga saja.